Qin Yichen sama sekali tidak ingin bertemu Athena sekarang. Jika dia melakukannya, dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia menghindarinya. Di ruang penempaan ini, Qin Yichen memukul kepalanya, menyimpulkan kesalahannya dalam pertempuran ini. Sejak pertama kali memasuki bidang bintang awan yang menelan, seluruh proses ditekan sepanjang seluruh proses, karena kurangnya informasi, dan respons lawan sangat tepat waktu. Biarkan Qin Yichen kembali tanpa hasil. Adapun memasuki wilayah bintang untuk kedua kalinya, meskipun pihak lain sudah siap, Qin Yichen mengikuti pokok anggur dan meluncurkan serangan balik. Meskipun dia memiliki catatan yang bagus, Qin Yichen sekarang merasa bahwa dalam keadaan saat itu, ada masih lebih banyak pilihan. Misalnya, metode yang lebih agresif, menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk mengetahui informasi di balik orang-orang ini. Itu terutama karena Qin Yichen sengaja menunda waktu di setiap tempat, membuat pihak lain salah menilai kekuatannya sendiri. Ini adalah pertanda Qin Yichen, tetapi dia mengabaikan poin pengumpulan intelijen pada saat itu. Qin Yichen tercermin di ruang penempaan, dan tiba-tiba, Matt muncul di samping Qin Yichen. Tuan Hui Guang, telah mengirim Hong Duo ke Olympus. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah mendapatkan kembali tubuhnya, motivasi Matt tidak pernah lebih tinggi. Sebagai jiwa yang terkunci di inti senjata, Matt benar-benar menjadi gila sambil menunggu tubuhnya. Tidak dapat melihat situasi di sekitar. Tidak ada suara, tidak ada suhu. Hanya kegelapan abadi. Jika bukan karena keteguhan hati Matt, dia akan benar-benar gila hanya dalam 3 atau 5 hari jika dia mengubah siapapun sesuka hati. Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat Matt. Bagaimana dia Kuil mati? Matt tertegun sejenak, dengan hati-hati mengingat adegan saat itu, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Seharusnya itu bunuh diri. Saya tidak melihat jejak pertempuran pada saat itu. Qin Yichen mengangguk. Jika itu masalahnya, maka jelas bahwa benda ini memiliki sedikit pengaruh pada Diaken Kuil. Yah, kamu menemaniku untuk meringkas informasi dan menyerahkannya kepada Zeus. Bagaimanapun, hal-hal ini bukan yang perlu dikhawatirkan Qin Yichen, serahkan saja pada Zeus. Adapun bagaimana dia akan menghadapinya, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Menguap dengan santai, setelah merangkum semua informasi, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia ingat lawan yang dengan mudah dia bunuh. Pihak lain jelas masih mempertahankan beberapa alasan. Tetapi di matanya, ada sedikit darah merah. Mungkinkah? Ketika spekulasi ini muncul di benaknya, Qin Yichen merasakan hawa dingin di punggungnya. Bagaimana jika sarana pihak lain lebih dari itu? Begitu nafas merah itu dapat digunakan dengan dua cara berbeda. Satu adalah erosi bertahap, dan yang lainnya adalah ledakan tiba-tiba. Lalu masalahnya serius, seberapa besar ruang lingkup Olympus saat ini? Itu mencakup seluruh dunia. Mustahil untuk membuat setiap bidang bintang di bawah kendalinya. Artinya, sangat mungkin bahwa ketika Olympus menikmati kedamaian, sudah ada banyak orang percaya yang tanpa sadar terkikis. Jika pihak lain memiliki metode seperti itu, dia juga akan menggunakan penggunaan seperti ledakan tiba-tiba untuk menutupi metodenya sendiri. Jika Olympus benar-benar percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menggunakan asap merah ini, dan kemudian mengikis medan bintang di bawah kendali Olympus bahkan lebih, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hanya memikirkan hal seperti itu, punggung Qin Yichen terasa mati rasa. Yang paling ditakuti bukanlah kekuatan lawan, tetapi lawan mengetahui dirinya dengan sangat baik ketika dia kuat. Menghadapi lawan seperti itu, bahkan Qin Yichen tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bangun dengan cepat, Qin Yichen memutuskan untuk secara pribadi mengirim informasi ini ke Zeus, sehingga dia harus lebih berhati-hati. Di seluruh Olympus, satu-satunya orang yang dapat dipastikan tidak terinfeksi oleh asap merah Qin Yichen adalah Zeus. Dengan munculnya ide berani ini, Qin Yichen benar-benar gelisah di dalam hatinya. Dan masing-masing bertanya kepada Ares, Dewa Perang, dan Poseidon, Dewa Laut. Dari Dewa Laut Poseidon, Qin Yichen mendapat beberapa jawaban yang masuk akal. Jangan khawatir, saya akan membiarkan seseorang mengumpulkan informasi untuk Anda. Saya telah mendengar dari Ares, dan saya akan mencari tahu semua informasi untuk Anda. Itu akan makan waktu berapa lama? Setidaknya setengah bulan, paling lama 2 bulan. Qin Yichen mendapat jawaban dari Poseidon, Dewa Laut, dan masih tidak bisa melepaskannya. Terlalu lambat. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk menentukan informasi ini. Artinya, selama ini, semua pilihan hanya bisa berjudi. Qin Yichen memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku sangat memikirkan apa yang harus kulakukan. Bagaimanapun, ini urusan keluarga Zeus. Aku hanya punya sepertiga akre. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, membuang pikiran-pikiran sepele ini dari benaknya, dan kemudian datang ke Zeus. Lord Zeus, saya punya informasi yang sangat penting. Begitu Qin Yichen memasuki aula, dia melihat Apollo, Dewa Cahaya, dengan wajah tenang. Lord Zeus, hanya itu yang bisa saya katakan. Ketika kita kalah jumlah,
Kita meluncurkan serangan diam-diam, yang seharusnya tidak diperhatikan oleh lawan kita. Aku curiga ada hantu batin di antara kita. Ketika Apollo, Dewa Cahaya, mengatakan ini, matanya secara alami tertuju pada Sai Lao. Kecuali Sai Lao, tidak ada yang bisa mengungkapkan kecerdasan mereka. Terutama setelah Tuan Sai berulang kali menghubungi Qin Yichen terlepas dari jarak. Dia meyakinkan Apollo, Dewa Cahaya, bahwa satu-satunya orang yang bisa membocorkan informasi itu adalah Tuan Sai. Dia juga satu-satunya yang bisa melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Zeus juga sangat sulit untuk dihadapi sekarang. Apollo, Dewa Cahaya, telah memberikan kontribusi besar kepada anak buahnya. Dan dalam pertempuran hari ini, dia juga orang yang menutupi retret, yang telah sangat menyelamatkan orang-orang percaya. Tapi jelas tidak realistis menginginkan Zeus menghukum Tuan Sai. Belum lagi semua ini adalah spekulasi Apollo, Dewa Cahaya. Setidaknya Tuan Sai adalah orang pertama yang datang setelah mengetahui berita untuk menyembuhkan semua orang percaya. Bahkan jika ada keraguan, itu seharusnya tidak menimpa Sai Lao. Zeus mengerutkan kening. Ini semua spekulasi, bukan berita pasti. Apollo, turun dan istirahat dulu. Dan aku harus berbicara dengan Feng tentang sesuatu. Apollo, Dewa Cahaya, awalnya ingin mundur. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zeus, dia dengan cepat berhenti. Dengan tangan terlipat, Apollo tampak acuh tak acuh. Kembalilah ke Lord Zeus. Aku tidak lelah sama sekali sekarang. Tapi aku ingin melihat apakah angin akan bertiup. Jika saya menebak dengan benar, Anda sekarang harus mengatur identitas saya. Adapun alasannya, itu adalah apa yang Anda temukan di bidang bintang awan yang menelan. Apakah saya benar?